Hari ini Ibu terangkan pengantar arsitektur dan organisasi komputer. Perbedaannya apa sih arsitektur dan organisasi komputer? Nah, nanti ini ada materi evolusi dan kinerja komputer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti ada satu orang yang sendiri ya, Cari ya? Kalau 13. Iya, Bu. Ada satu orang yang sendiri. Kalau begitu hari ini Ibu terangin arsitektur dan organisasi komputer plus motherboard. Nah, nanti gini, Zara, Cari nanti bantuin Zara ya. Kalau Ibu biasanya gini, Anda dalam bikin kelompok itu yang mobilisasinya gampang, walaupun ini online gitu ya, itu satu mobilisasinya gampang itu dalam waktu mobilisasi ini dalam tanda kutip kamu komunikasinya gampang, fast respon orangnya gitu, yang kamu nyaman sama siapa gitu ya. Nanti terserah teknisnya, terserah Zara sama Cherry mau dibikin kelompoknya seperti apa. Nah nanti dikocok ya Cherry, ini ada 13 materi ini, minus yang materi pertama dikocok aja. Jadi misalkan kelompok 1 materi keberapa gitu, Bu? Ya, kelompok 1 materi keberapa. Cuman Ibu request untuk, nah, untuk materi keempat, ini yang anak yang anggotanya 1 aja. Itu lumayan gampang, sedikit lagi ininya. I/O cuman alat-alat I/O, ada input output. Ya. Iya, Bu. Nanti kalau ada yang kurang jelas tentang detail materinya, cakupannya apa saja, bisa PM ke saya. Terus Ibu sangat berharap kalau yang maju besok nih minggu depan, berarti kita harusnya hari Kamis ya. Minimal hari Rabu sudah dikasih ke Ibu supaya Ibu bisa revisi. Kamu kurangnya di mana, ininya di mana. Lebih aman sih Selasa ya. Selasa udah dikasih ke Ibu untuk Ibu periksa. Nanti itu kurangnya materinya di mana kalian bisa tambahin ya. Berarti pembentukan kelompok terserah kalian ya. Enggak di forum ini gitu ya. Oke. Iya, Bu. Nah, ini Ibu terangin dulu untuk yang materi pertama. Ini mungkin bisa dimulai di recording ya, Zara? Sudah, Bu. Sudah di-record, Bu. Oke. Untuk materi pertama tentang arsitektur dan organisasi komputer, tentang perbedaan, apa sih perbedaan antara organisasi dan arsitektur komputer, ya. Jadi kalau saya bertanya ke kalian,
Apa itu komputer? Yang di dalam otak Anda kira-kira apa itu komputer? Laptop, Bu? Desktop, Bu? Atau apa? Yang kalau bahasa sehari-hari itu kalau saya bilang komputer, Anda itu akan berpersepsi yang ada di otak Anda apa? Laptop gitu. Atau desktop gitu. Mesin, Bu. Mesin, Bu. Alat, Bu. Mesin, alat. Gitu, Bu. Teknologi, Karena Bu. bahasa orang awam dengan bahasa orang IT ini berbeda ya. Tapi Anda harus bisa memposisikan diri sebagai anak IT gitu ya. Kalau bahasa orang awam kan kalau bilang komputer berarti laptop. Ya udah kamu semuanya itu laptop gitu ya. Desktop ya udah semuanya, semonitornya, sekeyboardnya, semestinya ya itulah komputer gitu ya. Itu yang nama komputer ya udah itu semuanya itu komputer gitu kan. Nah, padahal komputer itu proses input, proses output ya. Jadi kalau Anda lihat laptop Anda sebenarnya ini stylus pen saya lagi baterainya lagi habis, jadi Ibu nggak bisa gambar-gambar. Jadi sebenarnya otaknya dalam sebuah komputer itu apa? Namanya apa? CPU. CPU. CPU sama prosesor itu sama apa enggak? Sama. CPU sama prosesor itu sama ya. Jadi kalau umpamanya nih Ahmad Adityansah, laptop kamu prosesornya apa? Saya AMD, Bu. AMD berapa? AMD Ryzen 5. Nah, AMD itu tipe dari prosesor itu ada AMD, ada Intel, dan nah AMD Intel itu apanya? Prosesor. Iya. Kenapa sebuah prosesor itu kok ada yang AMD, ada yang Intel disebutnya? Nah, AMD dan Intel itu menunjukkan apa dia? Merek? Brand bukan, Bu? Brand. Brandnya, vendornya, mereknya gitu kan? Yang Merek. ngeluarin siapa? Kayak Anda pakai handphone aja, ada yang handphone produk dari Cina, ada yang dari Korea, ada yang iPhone, kan kayak gitu. Tapi intinya dia adalah sebuah prosesor. Tapi yang mengeluarkan adalah AMD, yang mengeluarkan adalah Intel gitu ya. Nah, coba sebutkan prosesor yang sekarang ini kalau di kalangan masyarakat umum yang lumayan sudah paling cepat lah apa? I berapa? 9. I9, Bu. I9, I9, I10 itu apple to apple dengan apa? Keluarannya Intel, keluarannya AMD, keluarannya Mac itu apple to apple-nya dengan apa biasanya gitu ya. Nah, kode-kode dari sebuah prosesor itu menunjukkan apa sih? Kalau kamu Versi. nih datang ke pameran komputer itu kan di brosur-brosurnya biasanya banyak tuh ya. Ada yang 32, ada 64, ada 128 kayak gitu-gitu. Speednya berapa, ininya berapa. Bisa nggak kalian sebagai anak IT nih baca kayak gitu? Masih belum ngerti sih, Bu. Masih belum ngerti ya? Karena kalau nggak salah beda angka, beda nomor itu udah ada perbedaannya, Bu. Per versinya itu, Bu. Beda processing. Jadi biasanya ada jalur data 64, 128. Kenapa di situ dicantumkan? Karena multiplex datanya dalam satu satuan waktu dia mampu mentransmisikan data sebanyak jalur alamat sebanyak itu. Jadi 2 pangkat N. 64 itu N-nya, 2 pangkat N berarti itu banyak jalur datanya. 2 pangkat 128 itu banyak jalur datanya di situ. Gitu ya. Nanti ada satuan HZ. Nah, Hz gitu itu frekuensi. Frekuensi itu berhubungan dengan bandwidth ya. Berarti si prosesor itu mampu mentransmisikan sekian bandwidth, lebar frekuensinya sekian gitu ya. Nah, itu baru si prosesor. Nah, prosesor ini tidak bisa berdiri sendiri. Prosesor ini butuh memori. Memori itu ada banyak. Memori itu ada register, yaitu memori yang ada di dalam prosesor,
ada cache memory yang menjembatani antara prosesor dengan RAM, ada RAM itu sendiri, random access memory, ada ROM, ya, ada external memory yang kalian kenal dengan flash disk, hard disk dan lain sebagainya, itu memori. Terus butuh lagi yang namanya I/O, input output. Ya, keyboard itu input, mouse itu input, outputnya Anda bisa berupa LCD, outputnya Anda bisa berupa proyektor, dan lain sebagainya. Nah, baru bisa dikatakan sebuah komputer itu atau PC personal komputer itu bisa berfungsi. Nah, nanti komputer itu sendiri di samping PC ada lagi komputer server. Ya. Komputer yang apa bedanya, Bu? Apakah laptop yang Anda miliki itu bisa difungsikan sebagai server? Bisa. Kamu install network operating system yang buat networking, terus kamu fungsikan dia sebagai server, terus kamu nanti koneksikan dengan laptop yang lain yang fungsinya sebagai hostnya dia, itu bisa. Tapi ada juga komputer yang khusus didesain buat server. Ya, di situ bisa multiple, ada berapa prosesor di situ RAM-nya udah berapa, dengan berapa slot ya untuk koneksi ke networking dan lain sebagainya, dengan kemampuan yang super cepat lah ya. Banyak banget vendor-vendor yang menyediakan komputer server ya, komputer server kayak apa namanya, IBM ya dan lain-lain ya, build up ya, khusus komputer, memang komputer itu didesain buat server ya. Oke. Sampai ke sini kita satu persepsi ya, komputer, prosesor, I/O, memori ya. Oke. Nah, sekarang kenapa sih ada kampus yang memisahkan antara mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, ada kampus yang menyatukan mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Ya, perbedaannya apa sih kalau kita mempelajari hanya organisasi komputer saja? Ya, organisasi komputer itu mempelajari sinyal kontrolnya, antar muka itu interkoneksinya dari I/O ke prosesor, ke RAM, dan lain sebagainya, dan contoh implementasinya, hardware-nya. Jadi kalau di organisasi komputer itu prosesor itu apa sih, fungsinya buat apa, cara kerjanya seperti apa, komunikasi dengan memori itu seperti apa, dengan cache memory, dengan register, dengan RAM itu seperti apa, dengan external memory itu seperti apa, komunikasinya dengan input-output unit itu seperti apa, bus system, jalan-jalannya dia, jalur-jalur yang ada di boardnya itu komunikasinya seperti apa, itu yang nanti dipelajari di organisasi komputer. Nah, kalau di RPS tadi, sebelum UTS, belajarnya adalah organisasi komputer. Ya. Nah, kalau arsitektur komputer itu atribut yang dipelajarin adalah atribut fitur-fitur yang tampak bagi programmer, yaitu di situ ada set instruksinya, jumlah bit datanya, mekanisme I/O-nya, teknik pengalamatannya, instruksi-instruksinya. Jadi sebenarnya pada arsitektur komputer itu yang dipelajari adalah arsitektur dari prosesornya, terus pemrograman yang ada di prosesornya, cara kerjanya, mekanisme I/O-nya seperti apa, teknik pengalamatannya seperti apa. Jadi lebih ke dalamnya dari cara kerja prosesor dan pemrogramannya, di mana nanti ada sedikit bahasa pemrograman low level language, yaitu assembler. Paham ya? Jadi kalau kakak kelas kamu dapat organisasi komputer sendiri 3 SKS, arsitektur komputer itu sendiri 3 SKS. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham antara organisasi dan arsitektur komputer ya? Memang kalian harus banyak baca sih, banyak kata-kata di sini yang saya yakin anak TI juga nggak familiar gitu nantinya. Ya. Bu, mau nanya dong, Bu. Iya sebentar, laptop Ibu lucu deh. Kalau
kalau Ibu tampilin nih share screen gitu ya, kelamaan nggak Ibu gerakin gitu, nanti Ibu mau ke bawahin lagi nggak bisa. Silakan yang mau nanya, Ibu buka lagi nih. Ya, dari yang saya dengar tadi, berarti arsitektur itu lebih fokus ke cara kerja CPU gitu, Bu. Bukan cara kerjanya juga sih, pemrograman yang ada di dalamnya, jadi nanti di situ ada interupsi apa segala macam gitu. Lebih detail ke sintak-sintaknya, lebih detail ke mekanisme set instruksinya seperti apa, kayak gitu. Oke, baik, Bu. Di arsitektur komputer masuk di Gimana? pembuatan prosesor nggak, Bu? Arsitektur komputer termasuk pembuatan prosesor nggak, Bu? Pembuatan prosesor, ini beda ilmu lagi nih. Pembuatan prosesor itu namanya device ya, teknik device. Teknik device itu dulu Ibu ngambil S2 kan elektronika telekomunikasi, itu konsentrasinya elektronika telekomunikasi sama device. Device itu pembuatan prosesor. Nah, harusnya kan dikirim ke Prancis, labnya adanya di sana, tapi karena yang minat cuma 3 orang, akhirnya dilebur ke elektronika telekomunikasi. Jadi di sini belum ada labnya. Itu tuh nanti pembuatan prosesor itu rumit. Kayak kamu ngerangkai kemarin di sistem digital ya, tapi itu skalanya kan skala prosesor 1 banding berapa miliar gitu ya, 1 banding, kalau di zoom kan rangkaian di dalam prosesor itu akan kelihatan 1 banding berapa juta gitu rangkaian aslinya gitu kan. Nah itu nanti ada namanya teknik pemampatan, nanti di arsitektur organisasi komputer ini nanti Anda belajar teknik pemampatan, PLSI dan lain sebagainya, di mana sebuah komponen itu dimampatkan, dipadatkan, tapi tidak merusak fungsi komponen itu sendiri. Kayak Anda mau ke kampus nih bawa nasi tempatnya kecil, tapi kamu mau nasinya agak banyak gitu ya. Terus kamu taruh tuh nasinya tuh, kamu apa tuh namanya? Kamu tekan-tekan gitu sampai di tempat itu akhirnya muat banyak. Begitu sampai di kampus kamu pinjem piring terus kamu tumpahin kan, blek gitu nasinya terus jadi banyak kan. Tapi itu akhirnya nasinya rusak nggak? Yang tadinya mungkin nasinya perak gitu bisa diambil satu nasi jadi nyampur kan. Nah, kalau teknik pemampatan analoginya seperti itu tapi tidak merusak nasinya gitu. Kan prosesor itu sendiri sebenarnya miliaran dari transistor ya, dibentuk dari satu IC. Nanti di prosesor itu miliaran dari IC dimampatkan jadi satu. Jadi tidak merusak fungsinya, kayak Anda logikanya ngezoom aja. Kamu ada satu gambar, kamu besarkan, terus kamu kecilkan, kamu besarkan, kamu kecilkan, tapi tidak merusak gambar tersebut. Itu teknik device. Tapi kalau nanti kita lihat, bentar nih. Ini tadi sampai sini ya. Nah, ini Ibu lanjutin dulu ya, nanti di bawah-bawah ada ya. Jadi semua Intel keluarga dari x86 menggunakan arsitektur dasar yang sama. IBM juga mempunyai arsitektur dasar yang sama. Jadi gini, arsitektur dasar yang sama itu gini, oh sebenarnya komputer tipe ini, prosesor tipe ini, itu arsitekturnya adalah base x86. Cuman itu hanya dikembangkan saja fiturnya, tapi dasarnya adalah itu. Paham nggak? Kamu pernah bikin apa? Rancangan software atau apa dengan arsitektur yang sama, terus kamu kembangin dari teman kamu sendiri. Tapi aslinya ya kerangkanya itu gitu. Kerangkanya itu. Base-nya adalah itu. Ya. Struktur itu adalah cara di mana komponen berhubungan satu sama lain. Jadi komunikasi. Antara prosesor dengan RAM komunikasinya seperti apa, antara RAM dengan I/O seperti apa, dan lain sebagainya.
dengan pengoperasian yang berbeda-beda. Nah, fungsi dari komputer ini sebenarnya ada 4 ya, ada 4: pemrosesan data, penyimpanan, ya, yang memproses itu adalah prosesor, nyimpan itu di memori, perpindahan itu nanti kita berhubungannya dengan bus system, ya, dengan jalan-jalan yang ada di situ. Nanti setelah ini Ibu terangin tentang motherboard. Kontrol itu lebih ke dia memonitoring, memastikan bahwa data itu dikirim sesuai dengan yang disuruh atau tidak. Makanya kalau di dalam sistem operasi itu kamu kadang-kadang di Windows atau di mana itu ada message, ya, ada pesan, oh ini collapse, kamu lagi transfer data atau lagi ngopi data, ini nggak bisa, ini itu, ini, ya, kayak itu tuh namanya kontrol, ya. Jadi ada 4 fungsi penting di dalam komputer itu, dia hanya pemrosesan, penyimpanan, perpindahan, dan kontrol. Nah, ini adalah operating dari sisi fungsional komputernya, ada data movement-nya, ada kontrolnya, ada data storage, ada data processing. Nah, di sini ada pertukaran datanya, di mana antara proses yang ada di dalam CPU dengan penyimpanan itu akan ya ibaratnya kamu mau ngirim barang ya ke satu ekspedisi tertentu, itu Anda bisa lewat jalur darat, ada bisa lewat jalur laut, ada yang cepat bisa lewat jalur udara. Bus system juga begitu. Jadi jalan yang ada di dalam sebuah motherboard itu sama kayak gitu. Nanti dikontrol. Oh, kamu dapat pesan nih bahwa kamu dapat pengiriman ini dari alamat ini, kalau udah sampai nih barang udah sampai. Nah, itu kontrol. Ini penyimpanannya. Ini pemrosesan dari penyimpanan. Nah, sebuah komputer periferal luar. Kalau Ibu bilang periferal luar itu apa? Periferal luar itu yang di luar standar komputer yang Anda pakai. Kira-kira apa? Keyboard. Keyboard masih masuk di dalam komputer. Speaker. Speaker Webcam. boleh. Webcam, Bu. Webcam. Printer termasuk? Iya, Bu. Earphone, Earphone. Nah, ya. headphone, Ya. Terus communication line. Communication line itu apa? Media transmisinya. Kabel ya, Bu. connector, Router kali, Bu. Wifi, Bu. Wifi. Router, Bu. Nah, kayak earphone ada yang kabel, ada yang WiFi ya. USB. WiFi apa Bluetooth, infrared Bu. itu? WiFi. Wireless. Wireless, Bu. Wireless. Wireless itu apa? WiFi itu apa? Ya, Bu, itu saya masih pusing perbedaannya, Bu. Wireless sama Wi-Fi itu perbedaannya di mana? Perbedaannya apa? Saya masih pusing di situ, Bu. Untuk yang wireless sama Bluetooth itu bedanya di mana ya? Kayaknya mirip-mirip deh, Bu. Kalau kamu koneksi internet, wireless atau WiFi? Bukan wireless, Bu. Wi-Fi. Maksudnya, Bu, Kadang-kadang wireless sama Bluetooth, Bu. Yang bingung, Bu. Kalau Bluetooth mah udah jelas. Coba kamu googling di internet sekarang. Apa perbedaan wireless dan WiFi secara ontologi? Ontologi itu secara definisi. Ya, coba. Ada Bluetooth, ada infrared, ada WiFi, ada wireless, ada jaringan internet, ada lagi ini satelit. Udah ada yang nemu? Coba baca. Ini, Bu. Nah. Ini, Bu. Saja cari. Apakah Kalau wireless dan Wi-Fi- WiFi itu sama? Coba. Kalau Wi-Fi itu merupakan kependekan dari wireless fidelity yang memiliki pengertian Wireless kumpulan apa? standar yang digunakan. Wireless apa sih, Bu? Fidelity? Fidelity. Terus apa Apaan tuh? pengertiannya? Saya nggak tahu. Kumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel atau wireless local area network.
WLAN yang Hmm. didasari pada spesifikasi IEEE Ya udah 802. udah ngerti. Terus Ya. kalau Kalau wireless, wireless itu jaringan tanpa kabel yang menggunakan udara sebagai media transmisinya untuk menghantarkan gelombang elektromagnetik. nah gimana tuh? Kalau kita koneksi kayak gini internet, berarti semua koneksi jaringan nir tanpa kabel yang menggunakan media transmisi gelombang elektromagnetik adalah wireless. Anda telepon itu jaringan wireless. Anda koneksi internet itu jaringan wireless namanya. Wi-Fi itu bagian dari wireless. Contoh, Wi-Fi. Karena Ibu nih spesifikasinya embedded, Ibu contohin embedded ya. Kalau beberapa anak mau mengkoneksikan microcontroller Arduino ke dalam ini nih, ke dalam handphone aplikasi Telegram gitu ya. Nah, butuh mesin, butuh satu slot apa ya? Ada sih modul Wi-Fi-nya mana, Bu? Gitu kalau anak-anak. Jadi ada dijual modul Wi-Fi yang dia akan mentransmisikan dari microcontroller itu ke dalam handphonenya. Nah, nanti dengan coverage area tertentu, dengan jarak tertentu dia maksimalnya berapa? Itu Wi-Fi, ya. Kalau Bluetooth beda lagi. Bluetooth termasuk wireless, tapi dia dengan jarak jangkau mungkin maksimal 10 meter kali ya. Kalau infrared lebih pendek lagi. Anda kalau remote TV dan lain-lain itu infrared. Itu kabel ya kabel. Satelit wireless juga nggak satelit? Termasuk jaringan nirkabel juga nggak satelit? Iya, Bu. Termasuk, Bu. Tapi Nggak ada kabel dia ya, Bu? jarak jangkaunya, bedanya apa dengan jaringan internet sama satelit? Kalau ngedirect langsung satelit. Ada yang suka naik gunung nggak? Adit Bu. Hah? Agak. Adit Bu suka naik gunung. Bu. Nadit. Enggak, Nadit, Bu. Bohong. Dit, pernah Iya, Bu. nggak? Ya kalau di atas gunung yang nggak ada sinyal sih, Bu. Susah sinyal. Ya kan Ibu tanyanya ada yang suka atau enggak gitu. Ada yang pernah atau enggak? Di ketinggian tertentu kalian tidak dapat sinyal. Kenapa tidak dapat sinyal, Dit? Kehalang-halang mungkin banyak. Ya kan ada pohonannya lebih tinggi-tinggi. Salah satu contoh, Dit. Kamu mendaki gunung apa dengan ketinggian berapa? Ngedaki sih belum, Bu. Ya cuman masih di bawah-bawahnya doang gitu. Bawah itu mana? Di kaki gunungnya gitu masih, Bu. Maksudnya saya belum pernah emang nih cari ngasal, Bu. Taruhlah kamu mendaki gunung dengan 2000 kaki gitu ya. Jadi kalau anak TI, kamu harus menjawab dengan ilmiah. Kemungkinan kehalang-halang pohon, Bu. Gimana? Halang-halang pohon. Pohon mau setinggi apa? 2000 kaki, 1000 kaki. Yang tinggi kan bukan pohonnya, Dit, tapi kan permukaan tanahnya di atas permukaan laut. Jadi kalau kalian ada satuan ukuran ketinggian itu di atas permukaan laut, kaki itu berapa kaki itu di atas permukaan laut gitu. Jadi memang kontur tanahnya itu yang tinggi, bukan pohonnya yang setinggi itu terus kehalang, Dit ya. Iya, Bu. Yang logis. Jadi kan kalian sebagai akademisi nih anak kuliahan. Jadi kalau menjawab sesuatu itu harus ilmiah, harus ada ilmunya gitu ya. Jangan asal nanti diketawain orang. Nah, kenapa dia tidak dapat sinyal? Karena jaringan internet itu terbatas di ketinggian tertentu BTS. Kalau BTS nanti kamu ke Korea lagi. BTS itu kan ada maksimal ketinggiannya berapa di atas kaki? Bisa 500 atau 1000, adakah yang 1000? Setahu Ibu sampai jangka 500 aja ya, 500 kaki. Nah, kalau Anda mendaki gunung permukaannya adalah di atas itu, makanya tidak dapat sinyal. Logis ya. Nah, kenapa kalau pakai jaringannya satelit,
kamu pakai telepon yang mampu di situnya ada antena yang buat satelit, kenapa bisa terjangkau? Karena satelit itu kan di atas, ya kan? Ditaruh kayak satelit Palapa kan di atas. Itu kan semuanya masuk ke bumi, kan semuanya masuk. Jadi terjangkau semua. Kalau kamu mau langganannya adalah support device-nya maupun kamu langganan untuk satelit ada. Jadi handphone kalian, internet dan lain sebagainya itu transmisternya setelah dari BTS itu adalah ke satelit. BTS Paham ya? itu panjangnya apa, Bu ya? Hah? BTS itu kepanjangannya apa ya, Bu? Nah, cari BTS panjangannya apa. Ntar yang keluar Korea deh. BTS gitu. Atau behind the scene. Ya, cari. Harus banyak baca. Dari jadi anak TI harus banyak baca. BTS itu vendor A, kamu ulang Telkomsel atau M3 atau apa. Bu, satu BTS itu yang punya M3 punya Telkomsel, bisa nggak sih BTS Telkomsel ke M3, begitu pula sebaliknya dan lain sebagainya kayak gitu. Bisa nggak? Nyewa. Ibu itu kan Panjang itu ceritanya. Hah? mau nanya nih Bu, kan itu puncak kan tingginya hampir mau 1000 juga ya, tapi itu ada sinyal juga sih. Apa jaringan listrik memengaruhi sinyal juga, Bu? Enggak lah, siapa nih yang nanya? Fikri, Bu. Fik, emang kamu nggak pernah lihat BTS di puncak? Banyak Wajarnya di BTS. puncak, Bu. Ya, BTS yang ditaruh di sini sama yang di puncak beda lah, jarak jangkaunya, tingginya. Oh iya, Bu. Kalau kamu pun di atas puncak gunung Semeru, kayak di atas puncak gunungnya ada BTS, ya kamu bisa nelpon. Oke, Bu. Paham ya? Iya, Bu. Nah, harus yang masuk akal. Kecuali memang BTS tertinggi itu kamu mendaki melebihi BTS yang tertinggi. Biasanya nggak dapet. Gitu. Itu ada alatnya, ada pemantaunya, alat-alat telekomunikasi itu sekarang sudah super canggih, errornya di mana, trafficnya seperti apa, itu kelihatan. Anda mungkin pernah nggak lihat film zaman dulu tahun berapa itu yang judulnya Matrix ya? Iya, Bu, pernah di bawah 2010 itu film, kalau nggak salah. Ya, cari aja tuh. Yang main cakep kok. Keanu Reeves. Itu dia di Matrix itu adalah film itu menceritakan jalur data sedemikian kreditnya jaringan wireless media transmisi gelombang udara ini kalau digambarkan secara dalam bentuk diagram, dalam bentuk sinyal dan lain sebagainya, itu kredit banget. Kira-kira seperti itu. Kan itu tidak terlihat sama kita. Nanti mainnya frekuensi juga dia. Ya contohnya radio lah. Kamu radio si A berada di frekuensi sekian, radio B berada di frekuensi sekian, C berada di frekuensi sekian. Bu, kenapa sih kok nggak bisa ketukar-tukar? Kadang-kadang ketukar. Kadang kamu mau ke radio A ada noise dari B, ke radio B ada noise dari C gitu. Tapi kan dia sudah nyewa itu frekuensi sekian dengan bandwidth sekian, dari lebar frekuensi sekian sampai sekian itu punya kamu. Itu udah dipagerin. Ya, cara nyetingnya gimana? Ada alatnya. Pernah juga berpikir kenapa BTS itu ada di satu tempat tertentu yang kadang-kadang aneh, di belakang rumah orang, di atas rumah orang. Itu ada perhitungannya. Di titik itulah yang harus dikasih pemuat sinyal untuk mentransmisikan jarak berapa amannya, dia akan mengcover area mana saja sampai berapa kilometer, kayak gitu. Ada juga orang yang rumahnya punggungan. Baru belajar telekomunikasi, sinyal itu bentuknya kayak parabola.
Jadi yang di belakang parabola, punggungan-punggungan parabola itu ada satu rumah atau daerah tertentu yang sinyal itu hilang, nggak ada. Karena dia rumahnya punggungan semua BTS. Ada, saya pernah lewat daerah Kuningan, setiap kali ibu tandain lewat daerah situ hilang sinyal. Di tengah kota loh. Lucu ya. Nah, oke. Sekarang balik nih ke komputer. Ibu tadi udah bilang, berarti yang dinamakan komputer itu adalah ada prosesor atau CPU, ada memori, ada sistem interconnection-nya adalah busnya, jalur data, jalur address, dan jalur kontrolnya, ada input-output-nya, alat input-output. Nah, kalau ada 4 komponen ini sudah bisa disebut komputer. Nah, kalau di anak sistem komputer itu biasanya ada yang nama sistem komputer minimize dan sistem komputer maximize. Sistem komputer maximize itu adalah komputer yang kamu pakai sekarang ini namanya sistem komputer maximize. Tapi anak teknik komputer diajarkan untuk membuat sistem komputer minimize. Gimana caranya, Bu? Bikin komputer sendiri. Pakai apa, Bu? Prosesor kayak semacam Raspberry, kamu beli keyboard kecil yang kayak keypad, beli LCD, udah, itu komputer minimize. Programnya gimana, Bu? Pakai low level language, bisa pakai assembler. Kalau sekarang kalau Raspberry kan pakai Python bahasa C. Itu. Jadi kamu bisa bikin komputer sendiri nggak? Bisa, pakai komputer minimize. Bukan ngerakit berarti ya. Kalau bikin kan barang ini hanya berubah hardware rongsokan saja tanpa adanya sistem operasi, ya kan? Kalau tidak ada sistem operasi yang akan memanage, yang akan mengontrol semuanya, yang bisa memberikan interface view ke user, ke kalian, ya nggak ada artinya. Kayak kalian bisa memaksimalkan fungsi komputer ini kan kamu melihatnya sistem operasinya dari lapisan yang paling atas application. Ya, nanti Anda belajar tuh OSI 7 layer, physical, data link, network, bla 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 sampai application ya. Itu di mata kuliah komunikasi data atau jaringan komputer lah Ibu nggak ngerti. Atau udah belajar? Belum, Bu. Belum, Bu. Tuh, kalau kita kelamaan di sini dia nggak mau lagi. Kenapa bisa begitu? Ada yang tahu? Bug aplikasinya kali, Bu. Mungkin komputer saya udah tuh kan kebanyakan. Sabar. Nah, sekarang CPU. CPU itu prosesor. Ada apa di dalam prosesor? Di dalam prosesor itu ada register. Register itu apa? Memori yang ada di sebuah prosesor. ALU itu apa? Arithmetic Logical Unit, yaitu isinya apa? Rangkaian-rangkaian kayak rangkaian digital kemarin yang Anda pelajarin, rangkaian penambahan, perkalian, pengurangan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Terus banyak lagi rangkaian-rangkaian digital di situ yang ada di arithmetic logical unit. Ini nanti efeknya kemana sih? Ke tipe data floating point dan lain sebagainya kalau Anda melakukan codingan-codingan di bahasa pemrograman atau melakukan semua proses aritmatik ya. Terus control unit fungsinya buat apa? Dari register ke ALU ke control unit itu dihubungkan sama interconnection internal dari CPU, bus-bus yang ada di CPU nanti dikontrol oleh control unit. Apakah yang proses yang diminta di request sama I/O itu sudah diproses atau belum, notifikasinya apa, prosesnya keinterupsi atau enggak, ke delay atau enggak, dan lain sebagainya itu dari control unit.
Terus control unit, di dalam control unit ada apa? Ada sequence login, ada control unit register dan decoder, ada kontrol dari memori. Jadi sequence login itu mana sih urutan dari tas-tas yang akan dikerjakan? Dia nanti kamu belajar struktur data, ada first in, first on, first out, last in, first out. Di register juga ada ya kemarin ya, register SIPO, PIPO, dan lain sebagainya. Nah, terus kontrol memori. Nah, ini outline dari bukunya. Anda bisa googling ke buku digital, semua rujukan arsitektur dan organisasi komputer itu biasanya pakai William Stalling. Ya, tapi turunannya sudah banyak translate-nya. Silahkan Anda kalau Anda nemu literatur buku digital tentang arsitektur dan organisasi komputer, silahkan. Nah, nanti di PPT-nya harus kalian kasih ini ya, ditambahkan ya, Cherry, ditambahkan daftar pustaka dengan textbooks, jangan link-link dari internet saja. Di samping link dari internet kamu ngambilnya dari mana, minimal ada 1, 2, 3 textbooks ya. Textbooks itu buku terbit maupun buku terbit di digital maupun buku terbit real di buku yang sebenarnya. Iya, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang perbedaan antara arsitektur dan organisasi komputer? Ibu saya mau boleh- tanya, Bu. Ya udah, nanya aja. Tapi tentang yang tadi, Bu, itu kan 3 textbook, terus yang dari internet gimana, Bu? Nggak apa-apa, kamu kasih link dari internet nggak apa-apa. Tapi harus ada literatur dari textbooks. Oke, Bu. Jangan dari internet semua gitu, Neng, maksudnya. Karena Iya, Bu. validasi dari artikel-artikel yang ada di internet itu kita kurang bisa, kadang-kadang banyak yang salah. Ada lagi? Ibu nanti ini di-share, Bu, yang tadi Ibu share screen. Tapi Ibu diingetin ya, lupa. Oke. Oh iya, Ibu Nanti- ini sekalian lagi, Bu. Nanti si Sahid akan buatin Google Classroom-nya sih, semua materi akan di-share di situ juga. Tapi Oke, Ibu Bu. tetap buat history, Ibu tetap kirim ke WhatsApp group. Ibu terus ini kan di cloud ya recordingnya, berarti nanti masuknya ke email Ibu. Enggak apa-apa ke email Ibu, tapi nanti kamu bisa ambil linknya itu. Iya, nanti saya minta linknya ke Ibu gitu. Oh, nanti biar Sahid aja berarti kalau gitu ya. Iya, soalnya kan Zoom-nya Zoom Ibu. Nah, Jadi masuknya ke cloud Ibu gitu. Oke. Saya lanjut ke tadi yang mau izin vaksin? Udah berangkat? Saya lanjut ke Fikri Adam. motherboard ya. Fikri Adam, Bu, tuh. Ceng. Aceng. Lanjut aja, Bu. Tanggung, Bu. Tanggung. Nah, ini Ibu ambilin dari kakak kelas kamu ya. Ibu kalau ngambil nggak pernah Ibu ganti. Kayak gini nih, Ibu. Ya udah orangnya ini ya ini. Gitu. Nah, gitu ya. Nggak pernah Ibu ganti karena Ibu menghargai itu hasil kreativitas kalian. Ibu cuman bacain aja. Berarti yang bikin ini materinya Ibu buat ngajar, yang bikin ini dapat pahala. Itu salah satu pahala dari ilmu yang bermanfaat. Ya. Masih berlaku ya peraturan Ibu sebelum mata kuliah Ibu, diusahakan semaksimal mungkin kalian sudah sholat duha ya. Ya, Bu. Mulai dari minggu depan. Ini anak angkatan 19. Ibu cuma menunjukin ini materi tentang motherboard ya. Nah, di dalam pembuatan PPT usahakan karena dia 25 slide dan materinya itu banyak, jadi Anda bikin outline-nya.
sejarah, bagian-bagian motherboard, tata letak, pembuatan. Yang menentukan ini siapa, Bu? Kalian berpikir kalau umpamanya nih evolusi komputer, minggu depan sudah maju kelompok pertama evolusi komputer. Apa sih, Bu, yang ditaruh di slide evolusi komputer dan sejarah? Ya dari materi semua yang kamu, bahan-bahan semua yang kamu sudah download, kamu udah kumpulin, kamu rangkum, urutannya kira-kira seperti apa nih, kayak gini. Ini yang berpikir kayak gini kalian sendiri nih, di outline-nya nanti mau dibikin berapa outline nih, berapa bagian penting gitu ya. Fungsinya slide itu tidak mengkopas semua bahan yang kalian punya ke dalam slide. Kalau slide berfungsi seperti itu, slide hanya berfungsi sebagai bahan bacaan saja. Ya, slide itu berfungsi untuk sebagai apa namanya inti-inti dari apa yang kamu mau terangkan. Jadi biasakan kalau Anda presentasi itu antara yang dipresentasi dengan Anda bikin note yang mau dibaca detailnya itu berbeda ya, dua hal yang berbeda ya. Makanya biasanya kalau anak-anak mau presentasi hasil skripsi atau semhas itu ada dua device. Yang satu adalah kamu mau presentasi itu, yang satu adalah penjelasannya di bawahnya ya. Kan di PPT juga ada tuh penjelasan di bawahnya, kan bisa diketik di bawahnya ya kan. Nah ini pengertian motherboard. Outline yang kedua, pengertian motherboard. Motherboard itu adalah sebuah papan jalur, papan board. Kalau kemarin kamu di sistem digital itu ada apa? Board putih itu yang dicolok-colokin? Breadboard. Hah? Breadboard. Ya, itu namanya apa? Breadboard. Yang harganya 25.000 itu yang biasa berat praktek ya. Jadi itu ada titik-titiknya yang bisa kamu colokin kabelnya dan lain sebagainya, itu buat praktek. Tapi ini kalau motherboard itu lebih ke dia lempengan tembaga ya, yang di situ nanti kamu bisa dibikin jalurnya mau kemana, jalurnya, jalan-jalannya semuanya kamu bikin, nanti di e-catching ya. Kalau sudah jadi, ya itulah jadinya buat gitu loh. Nah, kalau motherboard apa? Motherboard ya udah, itu sebuah papan tempat apa? Tempat ditancepinya prosesor, RAM dan lain sebagainya. Situ board. Nanti ada jalannya sendiri. Nah, itu motherboard ya. Fungsinya buat apa? Ya menampung semua komponen yang ada di dalam komputer. Ya. Nah, yang paling penting di dalam board itu ada BIOS, Basic Input System, Input Output System, dan ROM. Nah, nanti di dalam BIOS ini baterai, hubungannya dengan baterai CMOS ya. Ada namanya ROM, ada namanya PROM, ada EEPROM, itu adalah IC, di situ nanti ada kayak semacam kacanya, di situ disuntik. Jadi ROM itu disuntik apa? Disuntik software BIOS. Jadi kalau kamu mau lihat BIOS, ya udah itu kamu mau booting komputer, kamu bypass pasti larinya ke BIOS. Isinya apa? Settingan semua yang ada di komputer kamu. Kamu nyolokin ada berapa hard disk di situ, kamu setting sebagai primary slave, secondary slave, atau primary master, secondary master, kamu ada di alamat berapa, makanya ada alamat 1F, apa 3B, dan lain sebagainya, alamat-alamat di dalam bentuk hexa itu ada di situ. RAM kamu berapa, kamu pakai I/O apa, kamu pakai apa namanya, card yang buat game itu apa, tipenya apa, dan lain sebagainya, kamu bisa setting di situ, di BIOS. Apakah BIOS dari masing-masing laptop atau PC kalian itu sama? Beda, Bu. Tergantung Berbeda, apanya? Versi Tergantung versi. apanya kira-kira? Brand sama prosesor kayaknya. Dan pabrik, tergantung motherboardnya bikinan siapa, Bu, gitu ya? Iya, Bu. Tampilannya versi. akan beda lagi gitu. Ya, Bu. Versi juga kayaknya ngaruh deh, Bu. Versi dari brandnya itu. Ya, ada yang sekarang namanya apa tuh BIOS-nya? UEFI. Ada lagi tuh, beda lagi.
nanti yang bahas tentang BIOS ya. Oke. Di dalam motherboard itu ada memiliki slot-slot yang banyak ya, ada slot-slot itu tempat buat nancepin kamu kabel ya. Kalau USB kan slot USB, HDD slotnya beda lagi, yang buat kamera beda lagi, yang buat mouse beda lagi. Nah itu namanya slot ya. Device yang dimaksud itu ya slotnya printer, keyboard, mouse, audio, hard disk, Ethernet itu beda lagi ya. Nah ini sejarah. Ibu skip nanti kalian baca sendiri ya, boleh? Ini kan hanya perlu Ya Bu, nggak apa-apa Bu. kamu baca aja untuk sejarah. Nanti Ibu lebih ke cara kerjanya saja. Oke, nah ini tipe-tipenya juga. Kalau kita offline, kuliahnya offline, yang bahas tentang motherboard, Ibu suruh bawa contoh boardnya, contoh motherboardnya minimal 3 gitu ya. Biasanya tata letaknya antara vendor A, B, C itu berbeda. Tapi minimal Anda bisa ngeliat tuh, oh ini tuh slot buat ini loh, ini tuh fungsinya buat ini tuh fungsinya buat ini. Tidak jarang juga kalian ada yang belum pernah sama sekali lihat motherboard. Iya nggak sih? Jangankan anak cewek, mungkin anak cowok pun ada yang belum pernah lihat motherboard. Coba, ada di sini yang belum pernah lihat motherboard? Saya, Bu. Lihat secara fisik gitu? Siapa barusan yang ngomong? Saya, Bu. Manaf? Abdil? Amirul, Bu. Amirul. Amirul? Amirul berarti di rumah adanya laptop? Iya, Bu. Laptop. Karena biasanya buka-buka bot itu ke desktop ya. Udah pernah buka laptop kamu? Belum pernah, Bu. Berani? Belum berani, Bu. Nah, atau setelah ini kamu lihat tutorial instalasi komputer, proses tutorial perakhitan komputer maupun perakitan laptop ya. Dilihat minimal kamu udah ngelihat visualisasinya ya, walaupun tidak melakukan itu. Nah ini contoh bot-botnya. Ini masih perkembangan. Ini yang sekarang 2010 ke atas. Nah, tuh udah fiturnya ada overclocking, integrated, dia udah kebundling dengan Wi-Fi ya, Bluetooth, USB. Ya, stuck lagi dia. Selamat bergabung, Sahid. Iya Bu. Itu si Cherry, ini kan recording ya, recordingnya katanya ke cloud, jadi nanti ke ini Ibu, ke email Ibu, saya nanti diituin ya. Oke, baik Bu. Ini temennya Sahid ini kayaknya, tapi nggak tahu kelas berapa. Ya Sahid. Iya Bu. Tapi saya juga belum kenal Bu. Kenalan dong. Oh iya, kamu online juga sih ya kuliahnya ya. Nah ini tipe-tipe dari motherboardnya ya, tipe-tipe dari motherboardnya. Nah ini bagian-bagiannya. Sayang dia tidak dijelaskan secara detail, ini prosesor, soketnya, nanti ada kipasnya buat prosesor. Kalau offline, dulu Orkom Ibu suruh live loh, kamu ngerakit komputer, bahkan Ibu suruh kalau yang mau extend, ganti prosesor, ganti ada kayak semacam cairannya gitu, lemnya gitu ya. Sendiri-sendiri, satu orang satu video perakitan komputer, atau pernah juga live yang angkatan berapa. Jadi yang cewek pun ngerti, udah pernah semua ngerakit komputer. Nah ini
soket yang ada di boardnya, yang di prosesor ya. Bisa lihat situ. Kalau di rumah ada komputer rusak, diambil aja boardnya ya, biar ngerti. Nah ini chipnya, chipsetnya. Ini ada soketnya, soket dari chipnya, tipenya banyak. Ini slot dari RAM. Ya. Biasanya satu slot itu kapasitasnya berapa? Ingat ya, 2 pangkat N. Jadi tidak ada RAM 3, 5, 7, harus 2 pangkat N. 2, 4, 8, dan seterusnya. Ya. Ini port power konektornya. Nanti Anda bisa baca itu fungsi-fungsinya. Ya. Voltage regulation modulnya, ya, VRM. Tuh, di samping soket ada jaringan elektroniknya, ini ada slot ID dan SATA, ya. Yang kuning ini tapi nggak semuanya nanti warnanya kayak gini ya. Terus ada slot PCI Express dan PCI, yang gamer-gamer nih familiar dengan ini ya, PCI dan PCI Express. Ini ada baterai CMOS. Biasanya kalau ini habis, udah BIOS-nya hilang. Ya ini bisa diganti, kamu ambil terus ganti yang baterai CMOS yang serupa terus dipasang lagi. Nanti install BIOS lagi. Ini slot SATA. Boleh nanya nggak, Bu? Ya, Amar? Kalau baterai CMOS itu habisnya berapa jangka waktunya, Bu ya? Berapa ya? Di atas 5 ya. Ada macam-macam sih tipenya. Makanya kalau kalian beli barang-barang elektronik, manual booknya jangan dibuang ya. Sekitar 5 tahunan kalau nggak salah habisnya, Bu. 5 tahunan ya. Tapi ada juga sih Sahid yang lebih dari itu ya. Oh, Saya ada laptop dari tahun berapa tuh nggak pernah habis tuh baterai CMOS-nya. Mungkin berpengaruh juga pemakaian, penyimpanan dan lain sebagainya. Itu berpengaruh. Oke, Bu, makasih, Bu ya. Ini slot SATA-nya, panel-panelnya, ini I/O port-nya. Di situ tuh ada USB, PS2, HDMI, RJ45, dan lain sebagainya. Itu nanti fungsinya buat apa masing-masing. Terus tata letak komponennya. Nah, bagus nih lengkap slide-nya ya. Anda nanti bagusnya sih kamu punya board, motherboard, terus kamu ambil, terus kamu cocokin sama ini. Oh ini buat ini buat ini buat ini gitu ya. Nah ini tata letak I/O port-nya di sini. Terus ini komponen-komponennya. Ini videonya nggak bisa disetel karena mungkin ini downloadan ya, dia nyimpennya di mana kita ngetik. Nah, oh iya Cherry di terakhir dikasih satu ayat yang berkaitan dengan materi. Oke, Bu. Satu ayat Quran atau hadis atau apa yang berkaitan dengan materi, nanti dijelaskan korelasinya apa. Nah, ini yang perlu Ibu jelaskan adalah di sini. Nah, pada saat si komputer itu dinyalakan, komputer itu akan mendapatkan listrik dari catu daya ya. Catu daya itu kecolokan listrik ke jaringan listrik rumah Anda, itu adalah AC. AC itu adalah arus bolak-balik. Arus bolak-balik itu ya listrik yang ada di rumah Anda itu harus bolak-balik. Kenapa dikatakan harus bolak-balik? Karena dia mampu karena dia range-nya adalah 0, minus, 0, dan plus gitu ya. Jadi kalau di SISDIK itu Ibu pernah terangin kalau kalian punya tegangan 5 di AC itu range-nya berarti 10 karena dia akan mendeteksi minus 5, 0, dan plus 5. Nah, pada saat masuk ke komputer dia akan bertemu dengan yang namanya ekstal mana ya, mana ya. Pokoknya dia adanya di samping catu daya, itu adalah sebuah ekstal itu adalah semacam kapasitor yang fungsinya adalah sebagai rangkaian pembagi frekuensi, di mana dia akan membagi frekuensi catu daya yang masuk itu ke dalam 2 bagian, di mana di situ nanti akan dirubah dari AC itu ke DC supaya tidak nyetrum.
ya. Nah, kalau Anda di rumah pakai stabilizer, sudah distabilkan lagi tuh sebelum masuk ke dalam komputer, supaya kalau terjadi apa-apa, trafo meledak atau apa-apa, komputer Anda nggak short gitu ya. Nah, itu Xtal itu rangkaian pembagi frekuensi. Nah, karena di dalam sebuah komputer itu dia dituntut untuk satu itu dalam bentuk kondisi DC, makanya ada Xtal itu untuk membagi semua frekuensi yang ada di situ supaya masing-masing itu dapat satu daya sesuai dengan yang sudah disetting di situ. Contoh, ada IC yang plus 5, ada IC yang VCC-nya plus 12 gitu ya. Nah, itu semuanya udah diatur di situ tuh. Nah, semuanya udah diatur. Nah, jalur bus itu di situ ada macam-macam ini ya, yang tadi. Nah, ini masing-masing port-port ini akan terkoneksi dengan bus sendiri-sendiri ini. Ya, ada jalur lambat, ada jalur menengah, ada jalur cepat yang nantinya diatur perpindahannya yang namanya bridge ya, gitu. Diatur perpindahannya. Dia kayak kita aja, ada jalur darat, ada jalur laut, ada jalur udara, jalur darat juga ada jalan tikus, ada jalan reguler, ada jalan tol gitu ya. Ini jalur-jalurnya semuanya. Nah, berkaitan dengan apa jalur-jalur ini nanti berkaitan dengan slot-slot yang akan berkomunikasi dengan alat luar maupun interconnection antara satu komponen yang ada di dalam motherboard dengan komponen lainnya. Kayak PCIe, ada PCIe biasa, ada PCIe Express. Apa sih Bu ininya? PCIe Express itu berada di jalur cepat dengan frekuensi sekian, bandwidth sekian, dia gitu ya. Ada SATA, ada macam-macam di sini. Yang paling lambat itu USB ya, HDMI itu buat video ya. Nah, ini berarti ke jalur cepat, VGA dan lain sebagainya. Oke. Itu aja sih. Nanti Anda baca-baca sendiri. Ini Ibu kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, Anda baru ingat nanti pas udah selesai mata kuliah, silakan tanyakan saja di grup. Insya Allah kalau saya bisa jawab atau Said bisa jawab, kita jawab. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?